Selamat datang di Warta Blora, menghadirkan beragam informasi aktual, inspiratif dan terpercaya dari seluruh penjuru Kabupaten Blora. Bersama saya Tia Ristia dan inilah Warta Blora selengkapnya. Tingginya angka stunting di Kabupaten Blora mendorong lazismu Blora turun langsung ke pelosok desa. Bersama kantor layanan PKU Muhammadiyah Cepu, lazismu memberikan makanan bergizi dan pelayanan kesehatan gratis bagi ratusan balita sebagai upaya mencegah dan menekan angka stunting. Sebanyak 118 balita di Dukuh Ngodo, Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, mengikuti kegiatan intervensi gizi yang digelar lazismu Blora bersama kantor layanan PKU Muhammadiyah Cepu. Sejak pagi, warga tampak antusias mengantre di halaman SMP Negeri 4 Jepon sambil membawa buah hati mereka untuk mendapatkan pelayanan. Manajer Lazismu Blora, Denny Eko Priyono, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, antusiasme warga kali ini menjadi yang tertinggi selama 4 kali pelaksanaan program layanan peduli warga Lazismu. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah lazismu untuk turut membantu pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Kabupaten Blora. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka stunting di Blora pada Agustus 2025 tercatat sebesar 6,15% atau sekitar 2.776 balita. Sementara pada 2026, angka prevalensi stunting disebut meningkat hingga mencapai 21,7%. Kondisi tersebut mendorong lazismu untuk memperluas pendampingan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pelosok. Dalam kegiatan ini, para balita tidak hanya mendapatkan makanan tambahan bergizi, tetapi juga memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tumbuh kembang anak juga akan terus dipantau secara berkala melalui kader desa setempat. Lazismu Blora berharap para orang tua dapat mengikuti kegiatan pendampingan secara konsisten sehingga kebutuhan gizi dan kesehatan anak dapat terus terpantau. Melalui program berkelanjutan ini, upaya bersama dalam menekan angka stunting di Kabupaten Blora diharapkan semakin kuat demi mewujudkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kami memberikan PMT kepada balita di Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dalam rangka menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Blora. Karena di tahun 2025 per bulan Agustus, angka stunting Kabupaten Blora masih 6,15% atau sejumlah 2.776 balita yang stunting. Disinilah kemudian kami hadir bersama dengan pemerintah Kabupaten Blora untuk ikut serta mensukseskan program pemerintah dalam rangka menekan angka stunting dan menurunkan angka stunting Kabupaten Blora. Karena prediksi angka stunting di Kabupaten Blora di tahun 2026 yang adalah 21,7%, di mana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga kami ikut serta bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blora untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut. Ini ada harapan, Mas? Harapan kami untuk kegiatan pada pagi hari ini, stunting dapat dicegah, stunting dapat ditekan, dan balita dapat dipenuhi gizinya, sehingga angka stunting di wilayah Kabupaten Blora dapat ditekan serendah mungkin dan tidak ada balita stunting. Supardi.
Ratusan aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Blora memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui berbagai perlombaan antar perangkat daerah dan lintas sektoral. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, kekompakan, dan sportivitas antar instansi. Lapangan Kridosono Blora dipenuhi ratusan ASN yang mengikuti sekaligus menyaksikan perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti jajaran Forkopimda, PJ Sekda, Kepala OPD, serta seluruh peserta. Suasana semakin meriah ketika perlombaan balap karung dan tarik tambang dimulai. Sorak-sorai para pendukung mengiringi aksi peserta yang berjuang mencapai garis finish dengan penuh semangat. Dalam lomba balap karung, tim Dinkominfo Blora berhasil meraih juara pertama, disusul Dinduk Capil Blora sebagai juara kedua dan Setda Blora sebagai juara ketiga. Sementara itu, lomba tarik tambang putri dimenangkan Dinkesda Blora, dengan DLH Blora di posisi kedua dan Setda Blora di posisi ketiga. Untuk kategori putra, Polres Blora berhasil menjadi juara pertama, diikuti Bang Jateng sebagai juara kedua dan Dinrum Kimhub sebagai juara ketiga. Kemeriahan juga semakin terasa saat digelar pertandingan eksibisi tarik tambang antara tim Forkopimda Blora yang dipimpin Wakil Bupati Sri Setiorini melawan tim para kepala OPD. Pertandingan berlangsung penuh keakraban dan menjadi simbol soliditas antar pimpinan di Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar perayaan HUT RI, tetapi juga menjadi sarana mempererat kekompakan, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan sportivitas. Melalui kegiatan ini, semangat kemerdekaan diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh ASN untuk semakin kompak dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ora ketok. Pajak, pembayaran pajak daerah sekarang bisa dilakukan di Alfamart dan Indomaret. Mau tahu caranya? Ikutin aku. Sekarang aku udah bawa SPPT-nya. Ayo kita bayar. Selamat datang, gimana biaya promosinya? Saya mau bayar pajak daerah, apakah bisa? Bisa. Silakan, saya tunggu sebentar. Ini kembalinya 2.500, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Mudah kan? Ayo sekarang kita ke Alfamart. Mas, saya mau bayar PPB daerah, apakah bisa? Ini 44 ya? Kasih. Pembayaran pajak daerah juga dapat dilakukan melalui mobile banking Bank Jateng, kantor pos, BPR BKK Kabupaten Blora, Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Tokopedia, Blibli, dan Bumdesma di Kabupaten Blora. Tunggu apa lagi? Ayo bayar pajak, generasi cerdas, taat pajak. Kodim 0721 Blora resmi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2026 di Desa Gembyungan, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora.
Seluruh sasaran pembangunan fisik maupun non-fisik dalam program tersebut berhasil diselesaikan 100%. Program TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2026 resmi ditutup di Desa Gembiungan, Kecamatan Randu Blatung, Kamis 13 Agustus 2026. Mengusung tema, TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program yang berlangsung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026 ini menjadi wujud sinergi TNI, pemerintah Kabupaten Blora, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Penutupan ditandai dengan penyerahan alat kerja secara simbolis dan penandatanganan naskah serah terima hasil TMMD antara Dandim 0721 Blora dengan pemerintah Kabupaten Blora yang diwakili Bupati Blora, Haji Arif Rohman. Sebagai simbol berakhirnya program, Bupati bersama jajaran Forkopimda juga melakukan pemukulan kentongan secara bersama-sama. Berdasarkan laporan Kodim 0721 Blora, sejumlah sasaran fisik berhasil diselesaikan 100%. Di antaranya pembangunan Jalan Makadam sepanjang 957 meter, pembangunan talut pengaman sepanjang 123 meter di sisi kanan dan kiri jalan, serta rehabilitasi 2 unit rumah tidak layak huni milik warga, yakni Sunti dan Slamet Riyadi. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, sosialisasi, serta pelatihan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai dinas dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora, dengan tujuan meningkatkan kapasitas serta kemandirian masyarakat desa. Bupati Blora. Ini sasarannya memang tepat. Ya, dulu jalan setapak kita perlebar, kita kasih makadam, kemudian kita ada talut, sehingga akses ini yang dulunya tidak bisa kendaraan, saat ini bisa kendaraan, sehingga kita bisa bersinergi. Ini pemerintah daerah, kita sendiri dari TNI dan dari Polri ataupun masyarakat itu bersama-sama, sehingga kita bisa melaksanakan yang seharusnya 957 ya jaraknya saat ini bisa kita overprestasi sampai 1,2 ya 1.200 meter. Pak, sasaran TMMD kemarin apa ini, Pak? Karena ini kan sangat dibutuhkan, jadi sebelumnya tidak bisa ada akses jalan, jadi dulunya cuma kendaraan motor yang bisa masuk dari masyarakat, karena ini adalah akses jalan dari Dukuh, sehingga kita butuh untuk diperlebar jalan dan kita naikkan dengan makanan. Sasaran kegiatan tadi, Pak, selain jalan ini apa, Pak? Jalan ada RTLH sama talut ya, samping kanan kiri ini kita juga kerjakan. Ini talut sepanjang 250 meter sama RTLH. Nanti selain ini kita juga ada peresmian jembatan yang sudah kita kerjakan. Itu adalah anggaran dari komando atas, dan saat ini sudah 16 ya, yang sudah jadi itu 11. Berapa hari, Pak, kemarin kegiatan TMMD? Ini 30 hari untuk kegiatan TMMD ini. Mitra Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ngawen 1 dan SPPG Ngawen 3 mulai memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk memenuhi kebutuhan logistik dapur. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut anjuran Badan Gizi Nasional, sekaligus mendorong peran koperasi desa dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Mitra Dapur SPPG Ngawen 1 dan SPPG Ngawen 3 di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora,
mulai berbelanja kebutuhan logistik dapur melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan peran koperasi desa dalam mendukung kelancaran program makan bergizi gratis. Perwakilan Mitra Dapur SPPG Ngawen 1 dan SPPG Ngawen 3, Febrian Chandra, mengatakan pembelian bahan baku melalui KDMP dinilai memberikan sejumlah keuntungan. Selain kebutuhan lebih mudah diperoleh, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau dan proses pembelian lebih praktis. Dalam kesempatan tersebut, pihak SPPG membeli sejumlah kebutuhan dapur, mulai dari beras premium, minyak goreng premium, hingga sabun untuk kebutuhan kebersihan peralatan. Kedepan, kerjasama ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar seluruh KDMP yang telah beroperasi di wilayah Kecamatan Ngawen. Saat ini terdapat 4 KDMP yang telah beroperasi, yakni KDMP Got Putuk, Trembul Rejo, Karangtengah, dan Semawur. Tingginya aktivitas belanja juga dirasakan pengelola KDMP Got Putuk. Wakil Manajer KDMP Got Putuk, Luciana Widiawati Chandra, mengungkapkan bahwa selama 1 bulan beroperasi, sejumlah produk di koperasi mengalami perputaran yang cukup cepat. Bahkan, stok beberapa barang telah habis dan pihaknya masih menunggu pengiriman pasokan baru dari Agrinas. Salah satu produk yang banyak diminati adalah jajanan anak-anak. Mengingat lokasi KDMP Got Putuk berada di sekitar sekolah dasar, TK, dan PAUD. Sinergi antara SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan logistik program makan bergizi gratis secara lebih mudah dan efisien, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan. Kami dari Dapur SPPG Ngawen 1 dan SPPG Ngawen 3 kemarin memang dari perintah petunjuk dari Badan Gizi Nasional, kita juga diharuskan untuk berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih. Tadi belanja apa aja, Mas? Yang kita butuhkan ini minyak dan beras premium dan beberapa sabun untuk cuci spons dan lain sebagainya. Ini baru kali ini atau ke depan juga akan melatih? Oh iya, karena ini bentuknya petunjuk dan ini kita akan melakukan rutin belanja di beberapa Kopdes, dan kebetulan di Kecamatan Ngawen sendiri ini baru ada 4 Kopdes informasinya yang sudah beroperasional, salah satunya di Kopdes Desa Got Putuk. Pengunjung dari SPPG Ngawen 1 sama SPPG Ngawen 3. Ini beli apa aja tadi? Beli beras Sania yang 5 liter, yang 5 kilo. Terus ada Fortune yang 2 kilo, sama Mama Lemon, apa lagi? Sabun spon. Operasinya sejak tanggal 21 Juni kemarin. Berarti mau 1 bulan ini ya? Mau 1 bulan ini? Ya. Nah mungkin ini kok banyak rak yang kosong itu kenapa, Mbak? Oh ya, itu kan kemarin isinya ciki ya, ada snack-snack itu. Sedangkan ini kan operasinya deket sama SD, sama TK, jadinya tiap hari mayoritas jajannya jadi kesini. Nah, untuk stok lagi itu gimana? Belum tahu ya untuk stok kedepannya, kita tuh masih nunggu info dari Agrina, soalnya semua barang itu di stok dari sana. Kita cuman kita itu PO. Oh, PO. Iya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) di situs Pemkab Blora. Buka browser di smartphone atau laptop seperti Chrome, Firefox, Safari. Ketik alamat URL berikut di bar pencarian: epbb.blorakab.go.id.
Setelah halaman web terbuka, cari dan klik menu Tagihan. Pada halaman tagihan, akan ada kolom untuk memasukkan NOP, nomor objek pajak. NOP ini biasanya tertera pada dokumen PBB yang sobat miliki. Setelah memasukkan NOP dengan benar, klik tombol Cek PBB. Sistem akan menampilkan informasi mengenai tagihan PBB yang belum terbayarkan dan sudah terbayarkan. Ratusan pelajar dan mahasiswa mengikuti lomba gerak jalan kecepatan waktu yang digelar pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 147 regu dari berbagai jenjang pendidikan ambil bagian dalam kompetisi yang menempuh rute sekitar 5 km tersebut. Suasana semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa di alun-alun Blora. Kawasan pusat kota ini dipenuhi masyarakat yang turut merayakan momentum kemerdekaan dengan penuh antusias. Beragam kegiatan dan hiburan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Blora. Tidak hanya menjadi ajang hiburan, momentum ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat kemerdekaan pun tampak dari berbagai ornamen dan dekorasi bernuansa merah putih yang menghiasi kawasan alun-alun Blora. Masyarakat dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam kemeriahan peringatan kemerdekaan tahun ini. Melalui momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Blora diharapkan terus menjaga persatuan, gotong royong, serta bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dari alun-alun Blora, semangat kemerdekaan terus bergema, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga untuk terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Blora menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam membangun daerah menuju Blora yang semakin maju. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di alun-alun Kabupaten Blora, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Bupati Blora Arif Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setiorini dan jajaran Forkopimda secara resmi melepas peserta Lomba Gerak Jalan Kecepatan Waktu di alun-alun Blora, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinporabudpar ini digelar untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pelepasan peserta ditandai dengan pengibaran bendera start oleh jajaran pimpinan daerah. Bupati Blora Arif Rohman mengapresiasi antusiasme para pelajar dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap lomba gerak jalan dapat menjadi sarana untuk membangun kekompakan, karakter positif, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme generasi muda. Berdasarkan data panitia, lomba tahun ini diikuti sebanyak 147 regu dari berbagai jenjang pendidikan. Tingkat SD dan MI diikuti 76 regu, tingkat SMP dan MTS sebanyak 35 regu, sedangkan tingkat SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi sebanyak 36 regu. Seluruh peserta diwajibkan menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km dengan titik awal dan akhir di alun-alun Blora. Dari alun-alun, peserta melewati Jalan Pemuda, Jalan Ayani, Jalan Gor, Jalan Gunung Lawu, Jalan Gunung Slamet, Jalan Rah, Kartini, Jalan Abu Umar, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Gatot Subroto, hingga Jalan Emer Iskandar sebelum kembali ke garis finish. Kepala Dinporabudpar Kabupaten Blora, Iwan Setiarso, menjelaskan bahwa penilaian lomba meliputi 3 aspek utama, yakni kecepatan waktu, keutuhan regu, dan kerapian barisan. Para peserta dituntut mampu menjaga kekompakan selama menempuh seluruh rute yang telah ditentukan. Selain menjadi kompetisi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun semangat kebersamaan dan sportivitas antar pelajar. Para pemenang nantinya akan memperoleh trofi, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Melalui lomba gerak jalan ini, pemerintah Kabupaten 3, 2, 1.
Dua, satu, jalan. Ya, persiapan. Ya, dari SD 4 Karangjati. 3, 2, 1, jalan. Tujuh. Ya, dada 7 SD Karangjati. 2, 1, jalan. Ya, ya. 3, 2, 1, jalan. Satu, jalan. Persiapan nomor dada 15 dari SDN 1 Kamolan. 3, 2, 1, jalan. Satu, jalan. Turnamen Bupati Cup Padel 2026 sukses digelar selama 2 hari di lapangan Padel Kampung Bugaran, Desa Tempuran, Kecamatan Blora. Diikuti 43 tim dari berbagai instansi, turnamen ini berlangsung meriah hingga babak final dan menghasilkan 3 juara. Bupati Cup Padel 2026 digelar selama 2 hari, 12 hingga 13 Agustus 2026, di lapangan Padel Kampung Bugaran, Desa Tempuran, Blora. Turnamen ini diikuti 43 tim dari berbagai instansi, mulai dari OPD, Polres, Kodim, ATR, BPN, PDAM, Imigrasi, hingga RSUD Blora. Hasil pertandingan menetapkan Inspektorat Blora sebagai juara pertama, RSUD Blora juara kedua, dan Dinkesda Blora juara ketiga. Hadiah diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, yang mengapresiasi semangat dan sportivitas seluruh peserta. Salah satu yang menarik perhatian adalah aksi Dandim 0721 Blora, Letkol Kaf Yudi Agus Setianto, yang berpasangan dengan Dan Ramil 13 Kunduran, Kapten Infantri Subeno. Keduanya tampil impresif dan berhasil meraih kemenangan di laga perdana. Bupati Cup Padel 2026 diharapkan semakin mendorong perkembangan olahraga padel sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar lembaga di Kabupaten Blora. Terima kasih. Pagi hari ini saya mencoba pedal ya, satu-satunya di Blora. Ini di Tempuran. Tadi ini kita main bersama tim tadi Pak Beno. Alhamdulillah menang, dan pedal ini suatu olahraga yang menyenangkan. Biasanya kita kan kalau di tenis banyak jalan ke sana ke sini, tetapi untuk pedal ini kita dapat lebih mengatur ritme, sehingga orang yang tidak jarang berolahraga bisa mencoba olahraga ini. Pedal ini sudah kita buat di Blora untuk anak-anak muda, coba olahraga ini pasti seru. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Dan.
Peserta yang baru saja hadir bisa langsung konfirmasi ke meja pendaftaran untuk bisa berpeluang ketika registrasi. Sekali lagi untuk teman-teman peserta yang baru saja. Dan kali ini silakan menempati podiumnya masing-masing dari Dinkesda, RSUD dan juga Inspektorat. Dan juga selanjutnya mohon izin untuk berkenan menyerahkan hadiah di kesempatan sore hari ini. Dari juara 3 dulu. Dari juara 3. Tapi sebelum itu mohon izin Ibu Ati kepada laporan. tim Kominfo. Ini sudah terpenuhi dengan relasi antar sesama teman menjadi yang lebih baik. Saya bersuara atas nama pemerintah daerah Kabupaten Blora. Kami ucapkan selamat kepada yang menjuarai Mas Inspektorat. Baik, selanjutnya mohon dilakukan piala untuk dari semangat kita dulu kami persangka dari perwakilan juta rupiah. Dari Bupati Klaten dulu. Baik, untuk juara kedua berangkat terakhir suara sebesar 1.500.000. Dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Tadi semuanya ini ya, tidak. Baik, dan sudah 2026. Kondisi iya sama tulisan duitnya jadi ditutupi mas. Semangat. Dan kita sampaikan kepada kawan-kawan kami TNI. Dan selanjutnya mohon izin Bapak Ibu para pemuda untuk berkenan menghormati undangan terlebih dahulu kepada teman-teman. Sini. Pak. Sini pesen ke. Sisi Kilen. Bicara tego ya. Demikian Warta Blora kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tia Ristia berserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Warta Blora berikutnya. Selamat beraktivitas dan salam. Halo Sobat ATR BPN, biar sertifikat elektronik kamu aman, yuk daftar dulu di Sentuh Tanahku. Caranya gampang banget. Pertama, unduh aplikasi Sentuh Tanahku pada Play Store dan App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi Sentuh Tanahku. Pada halaman awal, pilih Login di pojok kanan atas. Pilih Daftar di sini untuk mendaftarkan akun pertama. Masukkan email dan kata sandi yang akan digunakan. Kemudian, klik daftar. Sobat akan menerima kode OTP melalui email. Masukkan kode tersebut di aplikasi. Kini Sobat dapat login dengan email dan password yang sudah dibuat. Setelah login, Sobat harus melakukan verifikasi akun untuk mendapatkan layanan dan fitur-fitur yang lebih. Caranya mudah sekali loh. Pada menu utama aplikasi Sentuh Tanahku, terdapat informasi yang menunjukkan bahwa akun tersebut belum terverifikasi. Klik untuk verifikasi, siapkan IKTP, dan pastikan IKTP tersebut belum terkait dengan akun Sentuh Tanahku yang lain. Selanjutnya, isikan data diri dengan melengkapi nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, kemudian masukkan nomor handphone Sobat. Setelah semua kolom terisi, klik tombol lanjut. Akan mengirimkan kode OTP ke nomor handphone yang didaftarkan melalui WhatsApp. Kemudian, aplikasi akan meminta Sobat melakukan verifikasi wajah untuk memastikan identitas sesuai dengan data Dukcapil. Tekan tombol lanjut, arahkan wajah ke kamera depan perangkat,
Pastikan posisi wajah terlihat jelas, pencahayaannya cukup, dan tidak mengenakan masker atau kacamata gelap. Tunggu hingga proses pemindaian selesai. Dan sistem menampilkan pesan, verifikasi berhasil. Akun sobat kini aktif dan siap digunakan. Mudah kan? Selamat mencoba dan menikmati kemudahan aplikasi Sentuh Tanahku. Samin TV